Pada zaman dahulu, di pondok kecil di hutan, hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya dengan bahagia. Anak-anak kambing itu sangatlah lucu. Mereka terlihat seperti mainan. Ibu kambing, seperti ibu lainnya, mencintai anak-anaknya. Dia melindungi mereka dari hewan liar di hutan. Suatu hari, sebelum pergi mencari makanan, ibu kambing memanggil semua kambing dan berkata, "Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat licik, dia akan menyamar menjadi apapun dan mencoba menipu kalian." Jadi bagaimana kami akan mengenalinya? Serigala bersuara serak dan aku punya suara yang lembut dan indah. Jadi kau bisa segera mengenalinya dari suaranya yang berat dan serak. Saat akan pergi, ibu kambing ingat satu hal. Dia berbalik ke anak-anaknya. Satu lagi, kaki serigala berwarna hitam dan aku putih. Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya. Jangan khawatir, Bu. Kami bisa menjaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan. Ibu kambing mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sebentar, lalu datang ke pintu pondok dan mengetuk pintunya. Siapa itu? Anak-anak, buka pintunya. Ibumu di sini. Aku membawakan makanan enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suara serak serigala. Tanpa membuka pintunya, mereka berteriak, Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami manis dan lebih indah. Kau adalah serigala. Kau tak bisa menipu kami. Serigala sangat marah karena tak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi dia pergi ke toko, membeli kapur besar dan memakannya. Kini suaranya terdengar jadi lebih lembut. Lalu dia kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, serigala mulai berbicara dengan suara lembut. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku bawakan makanan dari hutan untuk kalian. Mendengar suara lembut serigala, anak kambing pikir itu benar-benar ibu mereka. Tepat saat mereka akan membuka pintu, salah seorang dari mereka berteriak, Tunggu! Mari kita periksa kakinya dari bawah pintu. Tentu saja mereka melihat kaki hitamnya serigala dari bawah pintu. Mereka pun berteriak lagi tanpa membuka pintu. Kami tak akan membukakan pintu untukmu. Kaki ibu kami tidak hitam. Warnanya putih. Kau pasti serigala. Dengan sangat marah, serigala pun pergi. Kali ini dia pergi ke toko roti. Ketika tukang roti melihat serigala di hadapannya, dia sangat kaget. Aku sekarang vegetarian, jadi aku hanya makan pasta. Boleh ku minta tepung? Serigala keluar dari toko roti dengan sekantung tepung. Saat mendekati pondok, dia membuka kantung dan menuang seluruh tepung ke kakinya. Sekarang kakinya putih semua. Serigala licik itu mengetuk pintu pondok untuk ketiga kalinya. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan untuk kalian dari hutan. Tunjukkan dulu kakimu, jadi kami tahu kalau kau ibu kami. Serigala menunjukkan kakinya yang dilumuri tepung. Saat anak-anak kambing melihat kakinya, mereka percaya bahwa itu ibu mereka, lalu membukakan pintu. Dan apa yang mereka lihat? Serigala berdiri tepat di hadapan mereka. Anak kambing tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai berlarian, berteriak. Tidak usah lari, akan kutangkap kalian semua. Salah satu anak kambing sembunyi di kolong meja. Yang kedua masuk ke kolong tempat tidur. Yang ketiga pergi ke cerobong asap. Yang keempat sembunyi di dapur. Yang kelima masuk ke dalam lemari. Yang keenam sembunyi di balik gorden. Dan anak kambing ketujuh masuk ke dalam jam raksasa di dinding. Tapi serigala licik sangatlah cepat. Dan satu persatu dia menangkap semua anak kambing. Kemari, jangan lari. Akan kutangkap kalian semua. Stop!
Satu-satunya yang tidak dapat dia temukan adalah kambing yang bersembunyi di dalam jam. Dia sudah kenyang jadi tak meneruskan mencari kambing ketujuh lalu pergi. Ada halaman besar tak jauh dari pondok itu. Serigala berbaring di bawah pohon dan mulai tidur. Dan mendengkur. Tak lama kemudian, ibu kambing pulang. Saat dia lihat pintu terbuka, dia tahu ada hal buruk terjadi dan mulai berteriak. "Ah, anak-anakku!" Saat masuk, ibu kambing terkejut. Meja dan kursi terbalik, gorden robek, tempat tidur berantakan, bantal dan sprei tergeletak di lantai. Ibu kambing mencari anak-anaknya tapi tak menemukannya. Dia mulai meneriakkan nama mereka satu persatu, tapi tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, nama anak terakhir pun dipanggil, dan dia mendengar suara bernada tinggi. "Aku di dalam jam besar, Ibu!" Ibu kambing berlari ke jam besar dan mengeluarkan anaknya. Ibu kambing dan anaknya berpelukan. Anak kambing itu mulai bercerita sambil menangis. "Serigala datang menyamar. Kami pikir itu ibu, lalu membukakan pintu. Dia memakan semua saudaraku." "Anak-anakku." Ibu kambing sangat marah. Dia menangisi anak-anaknya. Dengan satu anak yang tersisa, dia berjalan keluar dan menuju ke halaman. Kemudian mereka melihat serigala tidur di bawah pohon. Serigala mendengkur keras sehingga membuat cabang pohon bergoyang. Ibu kambing mengamati serigala. Dia sadar bahwa di dalam perut serigala ada sesuatu yang bergerak. "Ya ampun, apa itu anak-anakku ada di dalam perutnya dan mereka masih hidup?" Ibu kambing menyusun rencana dan berkata ke anaknya, "Larilah ke rumah dan bawakan jarum, benang, dan gunting." Saat kambing kecil berlari pulang, ibu kambing mengumpulkan 6 batu besar dari tanah. Kemudian kambing kecil kembali dengan jarum, benang, dan gunting besar. Ibu kambing menggunting perut serigala. Dia segera melihat anak-anaknya. Lalu yang lain pun kelihatan satu persatu. Mereka semua sehat. Ibu kambing tak bisa menahan diri karena gembira. Semua anak kambing memeluk ibu mereka dengan sukacita. "Ibu, ibu, kami mencintai ibu. Kami mencintaimu. Yeay. Kami mencintaimu." Mereka semua sangat senang. "Ah, anak-anakku, kalian selamat." Ibu kambing menaruh batu yang dia kumpulkan ke dalam perut serigala dengan hati-hati, lalu menjahit perut serigala dengan jarum dan benang. Serigala tertidur nyenyak sehingga tidak merasakan apa-apa. Serigala tidak bergerak. Ibu kambing dan anak-anaknya segera kabur. Ketika serigala bangun, dia berdiri. Perutnya sakit sekali. Dia pikir mungkin karena dia makan terlalu banyak kambing. Karena perutnya penuh batu, dia jadi sangat haus. Dia menuju ke sungai untuk minum air. Tapi saat berjalan, batu-batu di perutnya saling berbenturan. Perutku terasa berat dan penuh. Seolah-olah semua kambing itu berubah jadi batu. Serigala ingin berlutut dan minum air. Karena batunya sangat berat, dia hilang keseimbangan dan terjatuh ke air. Ah, tolong, tolong, aku tenggelam, tolong. Berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menolongnya. Serigala tak sanggup menahan berat batu itu lagi dan tenggelam. Saat melihat apa yang terjadi, ibu kambing dan anak-anaknya berlari ke sungai. Serigala mati. Yeay, serigala mati. Mereka menari dan melompat dengan bergandengan tangan.
Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan. Di negeri yang jauh sekali, tinggallah seorang pemilik penggilingan padi dan ketiga putranya. Saat meninggal, dia mewariskan penggilingan itu kepada putra pertama dan keduanya, dan mewariskan seekor kucing kepada putra bungsunya. Putra bungsu sangat sedih. Tidak seperti kakak-kakaknya, dia tidak mungkin bertahan hidup dengan warisan yang dia dapatkan. Putra bungsu melihat kucing itu dan berkata pada diri sendiri, "Apa yang bisa kau lakukan dengan seekor kucing? Kau bahkan tak bisa memakannya." Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kucing itu berbicara. Tuan salah sangka tentangku. Aku bisa menjadi sangat berharga untukmu. Putra bungsu terkejut melihat kucing yang berbicara. Dia pun bertanya dengan gemetar. Kau bagaimana mungkin? Jika Tuan membawakan karung kosong, sebuah topi, dan sepasang sepatu boot untukku, akan kutunjukkan caranya. Rasa terkejutnya mulai hilang, lalu putra bungsu berpikir dalam hati. Jika kucing ini bisa bicara, dia pasti tahu sesuatu. Baiklah, kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Putra bungsu membawakan semua yang diminta oleh kucing itu. Kucing itu lalu memakai topi, memakai sepatu bootnya, pergi ke cermin dan melihat dirinya sambil berpose. Lalu menaruh seikat selada dan wortel ke dalam karung, kemudian pergi. Ketika tiba di hutan, kucing itu membuka karungnya dan meletakkannya di tanah. Tak lama kemudian, karena mencium aroma segar dari sayuran, seekor kelinci muncul. Untuk dapat makan selada dan wortel dalam karung, kelinci itu masuk karung. Lalu kucing lari dan mengikat karung itu dengan kelinci terjebak di dalamnya. Bukannya membawa kelinci ke putra bungsu, kucing itu malah membawanya ke istana. Dan memberitahu penjaga bahwa dia ingin menemui raja. Melihat kucing bisa berbicara yang mengenakan topi dan sepatu boot, penjaga segera membawanya kepada raja. Yang mulia, saya persembahkan hadiah dari Pangeran Karabas untuk Yang Mulia. Tuan saya, Pangeran Karabas, baru saja menangkap kelinci ini untuk Anda. Raja sangat terkesan dengan hadiah itu. Selama beberapa waktu, kucing bersepatu boot itu terus-menerus membawakan hewan tangkapannya kepada raja. Dan tak lama kemudian, semua orang di kerajaan itu mulai membicarakan tentang kebaikan dan kekayaan Pangeran Karabas. Hari berlalu, dan rasa ingin tahu raja semakin bertambah. Jadi dia bertanya pada kucing itu. Apakah tuanmu masih muda? Oh iya, dia masih muda dan sangat tampan. Apa dia kaya? Sangat kaya, Yang Mulia. Dia akan sangat senang menyambut Anda di istananya. Akhirnya raja dan ratu sangat senang mendengar bahwa mereka akan bertemu dengan pangeran tampan ini. Jika yang dikatakan kucing bersepatu boot itu benar, kupikir kita akhirnya menemukan suami yang tepat untuk putri kita dan pangeran yang cocok untuk kerajaan kita, kata sang ratu. Beberapa hari kemudian, kucing bersepatu boot tahu bahwa raja, ratu, dan putri mereka sedang keluar kota. Inilah hari yang telah kutunggu-tunggu. Kucing itu berlari ke tuannya. Tuan, kita harus pergi ke muara sungai sekarang juga. Cepat ikuti aku. Putra bungsu tidak mengerti apa yang terjadi, tapi dia melakukan apa yang diperintahkan kucing. Tapi kenapa kita datang ke sini? Untuk berenang, Tuan. Untuk berenang, tapi aku tak tahu caranya berenang. Lebih baik lagi jika Anda tidak bisa berenang, segera lepaskan pakaian Anda dan masuklah ke sungai. Percayalah padaku, Tuan, Anda tak akan menyesalinya. Putra bungsu melakukan sesuai yang diperintahkan dan masuk ke dalam sungai. Dan kucing bersepatu boot menyembunyikan pakaian tuannya di balik semak-semak. Saat kereta raja melewati pinggiran sungai itu, kucing bersepatu boot lari kepada mereka memberi peringatan.
Tolong, tuanku Pangeran Karabas tenggelam. Raja segera mengirimkan prajuritnya ke sungai. Saat prajurit menyelamatkan putra bungsu, kucing bersepatu but menjelaskan kepada raja bagaimana perampok telah mencuri pakaian tuannya. Raja memerintahkan prajurit di dekatnya. Bawakan pakaian terbaik yang kita punya untuk pangeran. Dengan pakaian barunya, putra bungsu terlihat seperti pangeran sungguhan. Saat putra bungsu berjalan ke arah kereta raja, sang putri dan ratu mengawasinya. Putra bungsu menghadap raja dan membungkuk hormat. Saya sangat berterima kasih. Tuanku Pangeran Karabas akan sangat terhormat menjamu Anda di istananya yang mulia. Saya akan pergi dan bersiap. Kucing bersepatu but segera berlari pergi. Putra bungsu tidak mengerti kenapa dia dipanggil Pangeran Karabas. Tapi dia pikir bahwa kucing itu pasti punya rencana dan tetap tidak berkomentar. Putri langsung jatuh cinta pada pangeran tampan ini. Sambil berlari cepat ke sebuah istana yang merupakan milik dari seorang raksasa jahat, kucing berteriak kepada para petani yang bekerja di sepanjang jalan. Raja datang mendekat. Jika raja bertanya, kau bilang saja bahwa semua tanah ini milik Pangeran Karabas. Jika tidak, raja akan menghukummu. Kucing bersepatu but berlari dan mengulangi pesan yang sama kepada semua orang yang dia lihat di sepanjang jalan. Ketika kereta raja melewati jalan itu, semua orang terus mengatakan hal yang sama karena mereka takut. Raja sangat terkejut karena pangeran memiliki tanah yang sangat luas. Tapi dia cukup senang. Sementara itu, kucing bersepatu but tiba di istana milik raksasa dan mengetuk pintunya. Pintu terbuka dengan diiringi suara berisik. Ketika raksasa melihat seekor kucing bersepatu but dan bertopi, dia sangat terkejut. Ketika kucing bersepatu but mulai berbicara, raksasa itu lebih terkejut lagi. Selamat siang, Yang Mulia. Siapa kau dan apa yang kau lakukan di istanaku? Kucing bersepatu but mulai menerapkan rencananya. Begini, biar ku jelaskan, Yang Mulia. Saya adalah pelayan setia raja. Raja banyak bercerita tentang kemampuan sihir Anda yang luar biasa. Ya, itu benar. Misalnya, Anda bisa mengubah diri Anda menjadi singa yang besar. Tentu saja aku bisa. Ini sangat mudah untukku. Sambil menggunakan sihirnya yang luar biasa, raksasa berubah menjadi singa yang besar. Kucing bersepatu but sangat ketakutan dan melompat setinggi mungkin. Oke, itu cukup. Raksasa berubah lagi menjadi dirinya semula. Itu tadi mengagumkan. Tapi saya bertaruh bahwa Anda tidak mungkin mengubah diri menjadi hewan berukuran kecil. Saya tidak yakin, bisakah? Tidak mungkin. Aku bisa berubah menjadi hewan apapun yang aku mau. Coba kulihat. Apakah Anda bisa berubah menjadi tikus kecil? Raksasa tertawa keras sekali sehingga kucing kesulitan untuk tetap bertahan di tempatnya berdiri. Dan demikianlah raksasa menggunakan kekuatan sihirnya dan berubah menjadi seekor tikus. Ketika melihat raksasa berubah menjadi tikus, kucing dengan cepat melompat ke tikus tersebut dan dengan sekali gigit berhasil menyingkirkan raksasa itu. Sementara itu, kereta raja mendekati istananya raksasa, dan kucing segera berlari menyambut raja. Yang Mulia, istana tuanku Pangeran Karabas siap menyambut Anda. Silakan masuk. Raja, ratu, putri, dan tentu saja putra bungsu memandangi istana itu dengan takjub. Saat berjalan ke arah istana, ratu bertanya pada putra bungsu. Pangeran, apakah kau sudah menikah? Tidak, Yang Mulia. Jika Anda mengizinkan saya menikahi putri cantik Anda, saya berjanji akan membahagiakannya.
Pesta besar pun disiapkan di istananya raksasa. Lalu pangeran dan putri pun bertunangan. Tak lama kemudian, mereka menikah. Anda lihat kan? Sudah kukatakan betapa saya akan berguna untuk Tuan. Sejak saat itu, kucing bersepatu but terus menjadi pelayan setia pangeran. Bersama-sama mereka hidup sebagai orang kaya dan sejahtera.